Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Marcelina Daeng dari Prodi Pendidikan Ekonomi B, Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan meresensi buku yang berjudul Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Teoritis sebagai proyek PTS mata kuliah Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista MPDE. Identitas buku, judulnya Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Teoritis. Nama pengarang Nurul Huda, Hamdi Rizza Idris, Mustafa Edwin Nasution, dan Ranti Wilyasih. Nama penerbit Kencana Prenada Group. Ketebalan buku 18 dan 268 halaman. 268 halaman. Tahun terbit Jakarta, Kencana 2009. Nomor edisi 1, cetak kedua. Sinopsis buku. Buku ini adalah sebuah usaha konstruktif merespon perkembangan kontribusi terhadap pengembangan konsep dan teori ekonomi bernuansa Islam, khususnya dalam bidang perekonomian. Karenanya, 3 isu utama ekonomi mikro akan menjadi fokus utama buku ini dan diuraikan dalam 9 bab konferensi. Tidak kalah penting, buku ini menutup uraian pentingnya tentang bunga bank dan riba yang selalu menjadi bahan perbincangan menarik ketika orang berbicara tentang praktik ekonomi Islam. Bab 1. Konsep dasar ekonomi Islam. 1. Pengertian ekonomi Islam. 2. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. 3. Karakteristik ekonomi Islam. 4. Fikih ekonomi makro Islam. 4.1 Fikih riba. 4.2 Fikih zakat. 5. Model dinamika Ibnu Khaldun. Bab 2. Pendapatan nasional dalam pendapatan ekonomi Islam. 1. Pengertian dan ruang lingkup pendapatan nasional. 2. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Bab 3. Perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. 1. Pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional. 2. Fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi konvensional. 3. Fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi Islam. 4. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. 5. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam. Bab 4. Perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. 1. Pengertian dan ruang lingkup perekonomian dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional. 4.2. Pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. 3. Zakat, pajak, investasi, dan pengeluaran pemerintah dalam kaitannya dengan multiplier dalam perspektif Islam. Bab 5. Uang dan permintaan uang. 1. Sejarah uang. 2. Fungsi uang dalam sistem ekonomi. 3. Teori permintaan dan penawaran uang pendekatan ekonomi konvensional. 4. Uang dalam pandangan Islam. 5. Permintaan dan penawaran uang dalam pendekatan ekonomi Islam. Bab 6. Dinar dirham. 1. Sejarah uang dinar dan pandangan internasional. 6.2 Implementasi penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Bab 7. Keseimbangan ISLM dengan pendekatan ekonomi Islam. 1. Keseimbangan kurva ISLM. 7. 2. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam perspektif Islam. 3. Kebijakan fiskal dan moneter dalam perspektif Islam. Bab 8. Teori inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. 1. Pengertian penyebab, jenis, dan dampak inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional. 2. Kebijakan pemerintah dan tujuannya. 3. Inflasi dan perspektif ekonomi Islam. Bab 9. Keseimbangan perekonomian pendekatan aggregate, demand, dan supply. 1. Pasar tenaga kerja. 2. Pasar tenaga kerja dan kurva penawaran aggregate. 3. Aggregate demand. 4. Keseimbangan ADAS.
5. Tenaga kerja, upah, dan penerapan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Bab 10. Sebuah renungan bunga bank dan riba. 1. Gambaran umum tentang bank konvensional. 2. Tinjauan tentang riba. 3. Analisis kesesuaian bunga bank dengan riba. Kelebihan dan kekurangan. Untuk pemula, pokok bahasan yang dibahas dalam buku ini sangat mudah dipahami. Konsep ekonomi Islam dalam bidang ekonomi makro disajikan bersama konsep konvensional sehingga memudahkan pembaca untuk menarik satu kesimpulan mengenai perbedaan mendasar antara konsep konvensional dan konsep makro secara alami. Sangat membantu untuk memahami konsep Islam dalam perekonomian. Akan tetapi, mungkin salah satu kendala untuk memahami buku ini adalah deskripsi bab-bab tertentu menggunakan rumus-rumus statistika yang kadang-kadang tanpa diberi penjelasan yang cukup, sehingga bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan rumus-rumus tersebut sulit memahami buku ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.